Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 9 Juni 2025 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, secara jujur kami menyadari bahwa diri kami mungkin belum sesempurna apa yang Engkau harapkan. Kami masih sering emosi, jengkel, atau marah ketika berhadapan dengan seseorang yang kami anggap merugikan diri kami. Kami menyadari bahwa sikap ini akan menyebabkan gambaran yang berbeda dari dunia terhadap kehidupan iman Kristiani kami. Ajarilah kami ya Bapa, untuk memampukan kami selalu mengampuni dan mendoakan orang lain apapun keadaannya. Ajarilah kami agar kami selalu panjang sabar dan penuh kasih, bukan hanya terhadap orang terdekat kami, tetapi juga kepada orang lain yang selama ini kami anggap merugikan kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15 dilanjutkan dengan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan.
gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria yang melahirkan Tuhan. Dan diberkatilah engkau, Bunda Gereja, yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar.
Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Bunda Keluarga Kudus. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seorang anak lahir di pelangi pagi, dibungkus doa dan sunyi yang suci. Ayah, benteng yang tegak menjaga. Ibu, sungai yang mengalir lembut, menyirami setiap langkah kecil yang rekah. Rumah bukanlah hanya dinding dan atap, tapi tangan yang saling mengikat erat. Sebuah lingkaran tanpa ujung, tempat cinta tak pernah letih, berkisar dalam senyum dan peluk yang hangat. Puisi ini adalah gambaran indah tentang sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta. Ini adalah gambaran yang diidam-idamkan semua orang, indah sekali. Persoalannya, belum tentu setiap keluarga sesempurna itu. Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kenyataannya sesekali kita mendengar kisah keluarga broken home. Ayah dan ibu bercerai karena salah satu selingkuh, dan anak menjadi pencandu narkoba. Tentunya sudah pernah kita dengar. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Mungkin kita pernah mendengar orang tua yang hidup susah, tetapi anaknya berhasil lulus kuliah. Ini memancing sebuah pertanyaan. Mengapa ada yang berhasil hidup harmonis, penuh cinta, dan ada yang tidak? Melalui bacaan pertama hari ini, ada sedikit gambaran yang dapat menjadi jawaban tentang kemungkinan hilangnya keharmonisan cinta kasih sebuah keluarga melalui cerita Adam dan Hawa pada bacaan pertama, sekaligus menjadi petunjuk awal tentang hubungan manusia dan Tuhan. Dikisahkan tentang Adam dan Hawa yang malu bertemu Tuhan karena merasa telanjang. Keadaan ini sebenarnya adalah sebuah simbol tentang manusia yang merasa malu karena merasa bersalah telah melanggar kehendak Tuhan. Jika diperhatikan dengan teliti, yang menarik di sini adalah Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman, tetapi meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan pertanyaan. Dan muncullah respon manusia pada umumnya ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang kesalahan manusia. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa pun menyalahkan ular, seolah ingin menghindar dari kesalahan. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa sebenarnya mereka mampu menolak melakukan perbuatan dosa tersebut, yang akarnya adalah keinginan menyamai Tuhan. Dengan demikian, sebenarnya awal dari rusaknya suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih adalah rasa tidak puas atau kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan. Inilah akar dari dosa yang disebut dengan dosa asal. Awal
dari putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jika kisah Adam dan Hawa pada bacaan pertama menggambarkan rusaknya hubungan antara manusia dan Tuhan akibat perbuatan dosa oleh manusia, menjadi menarik di sini ternyata Tuhan mengakhiri kerusakan hubungan cinta kasih tersebut melalui peristiwa penyatuan kembali hubungan keluarga. Inilah yang ditunjukkan oleh bacaan Injil hari ini. Mari kita dalami bersama lewat semua pihak yang terlibat ketika Yesus Kristus dari kayu salib mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," dan "Inilah ibumu." Dalam adat budaya Yahudi, sebuah perjanjian dikatakan sah jika selain pihak yang melakukan perjanjian, dihadiri juga oleh minimal 2 saksi. Dengan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes, yang mewakili para murid dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena, maka perkataan, "Ibu, inilah anakmu," dan "Inilah ibumu," sah sebagai perjanjian yang mengikat. Dan dengan adanya unsur ibu dan anak dalam perkataan Yesus Kristus tersebut, dapat terlihat dengan sangat jelas ini sebenarnya adalah perintah Tuhan Yesus untuk pembentukan sebuah ikatan keluarga antara Yesus Kristus, Bunda Maria, dan murid yang dikasihi Yesus. Melalui maksud dari Rasul Yohanes sendiri untuk tidak menyebut Yohanes dalam kutipan tersebut, tetapi dengan menyebut murid yang dikasihi Yesus, adalah perjanjian tersebut juga sah untuk seluruh murid-murid yang percaya dan beriman kepada Yesus hingga akhir zaman. Maka Bunda Maria adalah bunda kita semua. Dan karena kita semua adalah bagian tubuh Kristus, yaitu gereja, dengan sendirinya Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Dalam bahasa Latin, Mater Ecclesiae. Sehingga walaupun Gereja Katolik baru menyatakan gelar Bunda Gereja diberikan secara sah kepada Bunda Maria dalam Konsili Vatikan II oleh Paus Paulus VI, namun dasar utamanya tetap saja perintah Yesus Kristus sendiri seperti yang tertera pada bacaan Injil hari ini. Kita benar-benar bagian dari keluarga kudus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mungkin menjadi jelas, mudah, dan indah bahwa ada alur yang jelas antara kisah perbuatan dosa Adam dan Hawa pada bacaan pertama hari ini dengan kisah pada bacaan Injil, yaitu kisah perbuatan dosa Adam dan Hawa adalah awal dari rusaknya hubungan antara umat manusia dengan Tuhan melalui perbuatan dosa, dan ditutup dengan kembalinya hubungan kasih yang indah dengan Tuhan Allah melalui terbentuknya keluarga kudus Yesus yang dinyatakan dengan mengangkat Bunda Maria sebagai bunda kita semua. Namun, dengan terbentuknya keluarga kudus Yesus, apakah dapat diartikan kita semua selamat dan terbebas dari dosa? Jawaban yang sebenarnya adalah ya, dan sekaligus tidak. Kunci sesungguhnya untuk memahami ini terletak pada kata-kata yang ditulis Rasul Yohanes pada kutipan hari ini, yaitu murid yang dikasihinya. Inilah kuncinya. Keberhasilan kita menjadi murid yang dikasihinya akan menjadi anugerah. Tetapi jika gagal, akan menjadi malapetaka. Jika kita layak mendapat anugerah, kita akan menyatu dalam keluarga kudus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berproses menjadi murid yang dikasihi Yesus tentunya membutuhkan syarat. Dan cara memenuhi syarat ini digambarkan melalui 2 perkataan Yesus, yaitu "Aku haus" dan
sudah selesai. Kedua perkataan ini sebenarnya dapat dimengerti dengan banyak sudut pandang. Tetapi marilah kita membatasi hanya dalam konteks menjadi bagian keluarga kudus Yesus. Rasa haus di sini dapat kita lihat sebagai akibat keringnya rohani kita karena terlalu tenggelam dalam kehidupan duniawi atau dosa. Dan air hidup dari Yesus akan mengakhiri kekeringan rohani tersebut. Jadi pengertian dari aku haus dapat dimengerti sebagai ajakan untuk mengarahkan diri kita menuju sang sumber air hidup yaitu Yesus Kristus untuk mengatasi kekeringan rohani kita. Sedangkan sudah selesai lebih mengacu kepada kehidupan lama kita yang masih tenggelam dalam keduniawian atau perbuatan dosa. Artinya, kita diajak meninggalkan semua kehidupan lama kita yang penuh dosa agar bisa masuk dan merasakan cinta kasih Tuhan. Marilah diri kita masing-masing merenungkan apakah rasa haus rohani ada pada diri kita dan sudah bisa terpuaskan, dan apakah kita sudah bisa mengakhiri keterikatan kita dengan duniawi dan kedosaan kita. Jika jawabannya ada, ya, Anda sudah mulai masuk dalam kehidupan yang penuh cinta dalam keluarga kudus Yesus bersama dengan Bunda Maria, Bunda Gereja kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena kami yang sebenarnya telah kehilangan hak untuk kembali kepadamu dan merasakan cinta kasih-Mu. Akibat perbuatan dosa-dosa kami, Engkau berikan jalan untuk kembali kepadamu dan merasakan cinta kasih-Mu melalui pengorbanan dan karya penebusan Putramu Yesus Kristus dan penyatuan diri kami ke dalam keluarga kudus Yesus dengan Bunda Maria sebagai Bunda kami dan Bunda Gereja kami. Namun kami juga sadar, jalan adalah jalan. Jika kami tidak masuk ke dalam jalan yang Engkau sediakan dan tekun menempuh perjalanan tersebut sebagai murid yang Engkau kasihi, maka kami akan kehilangan hak keselamatan kami. Maka ya Bapa, berilah kami anugerah-Mu untuk selalu peka dengan rasa haus rohani kami dan terus mencari air hidup melalui Putramu Yesus Kristus dan mampu bertekad kuat untuk memutus keterikatan kami dengan keduniawian dan kedosaan kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.